Sudah selesai. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, ya materi selanjutnya, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Silakan nanti namanya yang saya panggil tunjuk jari sekalian menjawab hadir, gitu ya. Yang pertama, nomor 1, Afifah Nur Aida. Hadir. Akas Dwi Janarko. Hadir. Akbar Rizky. Hadir. Ya. Alif Siti. Hadir. Oke. Nomor 5, Christian. Hadir. Nomor 30, Tiara Eka. Nomor 31, Trisoni Momki. Nomor 32, terakhir Zahra. Hadir. Masih jadi hari ini berangkat semua ya? Ya. Uji di sini, kita belajar di sini hari ini mau menjelaskan ya materi yang berhubungan dengan motivasi, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini ya, meningkatkan motivasi belajar siswa. Ya, kenapa saya memilih materi ini? Ya, karena waktu itu saya sudah pernah menyebarkan angket, ya, angket ke siswa, ke kamu, ya, angket kebutuhan siswa, ya, itu ternyata untuk kelas 9C itu masih kurangnya minat belajar, ya, masih kurangnya motivasi belajar, ya. Kenapa? Ya, ternyata untuk kelas 9C itu masih kurang. Kenapa masih kurang? Tujuannya adalah di sini nanti saya akan meningkatkan motivasi diri kalian untuk mencapai potensi belajar yang lebih baik, jauh lebih baik. Ya, itu tujuannya. Terus supaya peserta didik juga mengerti apa sih motivasi belajar itu, ya. Terus selanjutnya peserta didik tahu ya faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk meningkatkan motivasi belajar, gitu ya. Sebelum kita memulai materi, kita ice breaking sebentar ya. Kita ice breaking sebentar. Ice breakingnya kita dengan cara kalian tetap duduk saja di situ ya. Kita dengan cara tepuk, ya, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang selamat pagi, kamu tepuknya 1 kali. Selamat pagi. Ya, kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali ya. Selamat siang. Ya, kalau saya bilang selamat sore, kalian tidak usah tepuk, ya. Jadi intinya SBD ini melatih konsentrasi kamu, ya. Konsentrasi tidak, ya, itu ya. Oke, kita percobaan dulu. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi. Sore. Ya, berarti bagus ya. Lagi ya. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Ya, oke. Berarti konsentrasi kita beri tepuk tangan. Ya, oke. Sekarang saya akan ya menampilkan ya video yang masih ada kaitannya dengan motivasi belajar. Ya. Setelah itu
dan sejuta males yang pernah ada di kepala kamu. Tapi gimana kalau males jadi kebiasaan? Apa yang bakal terjadi? Coba deh lihat secara personal. Perhatikan tingkah lakunya dan lihatlah betapa bijaknya mereka. Semut, biarpun gak ada yang mimpin, ngatur, atau kasih tahu, tetap bekerja menyediakan dan mengumpulkan makanannya. Hari ini masih males, masih nyantai aja. Ada petua yang bilang, tidur mulu, ngatur mulu, nyantai mulu, bakal jadi miskin. Disiplin seperti semut selagi ada kesempatan. Disiplin awal keberhasilan. Tidak disiplin awal kehancuran. Meningkatkan motivasi belajar siswa, ya. Apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dari dalam diri siswa yang akan menimbulkan kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar. Ya, jadi motivasi itu keseluruhan daya penggerak dalam diri kamu, ya. Sedangkan motivasi itu sendiri apa? Motivasi adalah penggerak yang menimbulkan keinginan seperti ingin tahu, ya, terus ingin kreatif, ingin memperbaiki sebuah kegagalan, ya, keinginan untuk sukses, itu namanya motivasi, ya. Ciri-ciri orang yang mempunyai motivasi belajar, ya, yang pertama tekun, ya. Kalian harus tekun, apalagi seorang pelajar, ya, itu harus tekun, ya. Nomor 2, ulet, ya, ulet. Nomor 3, minat yang tinggi, harus punya minat yang tinggi. Apalagi kamu sebagai seorang anak SMP sekarang masih harus berkembang, ya, lebih lanjut. Apalagi setelah SMP biasanya nanti kamu akan meneruskan ke jenjang SMA, ya. Yang mau kuliah pun silakan, ya. Terus selanjutnya yang kelima yaitu bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dalam semua hal, ya. Apalagi kamu seorang pelajar, ya, tanggung jawab. Kamu sebagai seorang pelajar, tanggung jawabnya apa? Ya, tanggung jawabnya ya fokus belajar dan lain sebagainya. Terus selanjutnya yaitu senang memecahkan masalah. Nah, ini biasanya kalau kalian punya masalah, silakan sikapi dulu masalahnya apa. Kalau bisa kamu bicarakan sendiri. Kalaupun tidak bisa, ya kamu bisa konsultasi. Misalnya dalam sebuah SMP kan ada guru BK, silakan kalian bisa konsultasi dengan guru BK. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, ya. Peserta didik harus mengerti faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar, ya. Yang pertama, setiap usaha belajar perlu ditetapkan niat dan tujuan yang jelas. Nah, ini tujuan belajar itu apa? Harus jelas, ya. Oh, tujuan saya belajar untuk menggapai cita-cita. Oh, tujuan saya belajar untuk pengen jadi apa? Misalnya anakku itu pengen jadi dokter dan lain sebagainya, ya. Yang kedua, faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar yaitu merencanakan kegiatan belajar sebaik-baiknya, ya. Jadi kamu harus merencanakan belajar, ya. Kalau bisa seorang siswa itu harus punya seperti buku kecil, buku agenda, ya. Kegiatan apa saja yang harus kamu lakukan pada hari itu, kamu tulis, bisa dengan cara seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, memahami setiap hambatan yang dihadapi dalam belajar. Nah, ini memahami setiap hambatan, ya. Dalam belajar itu biasanya banyak sekali hambatan kamu, ya. Yang tadi sudah disampaikan di video, kadang males, ya, kadang mantuk di sekolah, di kelas,
kamu harus bisa menyikapi itu, ya. Terus selanjutnya yang keempat, berdoa untuk keberhasilan. Ya, jadi setiap usaha atau apalagi usaha atau apa ya, kita harus sikapi dengan cara berdoa supaya hasilnya maksimal, gitu ya. Terus yang keempat, mau menerima masukan dari orang lain. Nah, ini yang kadang kalian susah, ya. Kalian susah menerima masukan dari orang lain. Jadi saya minta ya, apapun masukan dari orang lain, kalau misalnya yang positif ya kamu serap, yang negatif tidak usah, gitu ya. Terus yang selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam, yaitu mempunyai rencana untuk masa depan. Nah, ini rencanamu apa? Setelah lulus SMP, kamu mau melanjutkan kemana, itu harus punya rencana, ya. Oh, saya mau ke SMK. Oh, kenapa saya mau ke SMK? Mungkin karena saya pengen langsung kerja, mungkin ada anak yang seperti itu. Ada mungkin anak yang setelah SMP terus SMA, oh saya pengen melanjutkan kuliah jurusan BK atau apa dan lain sebagainya. Itu ya, itu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan motivasi belajar kamu. Terus selanjutnya, nah ini tujuan belajar. Tujuan belajar, salah satu tujuan belajar di kelas agar kita dapat naik ke kelas berikutnya sampai lulus. Nah, ini tujuan kamu belajar kan itu ya. Ya, dari kamu lulus SD, setelah itu melanjutkan ke SMP kelas 1, 2, kelas 7, 8 dan sekarang kelas 9. Jadi kamu harus bisa menuntaskan tujuan belajar kamu ini sampai lulus gitu. Terus untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu berusaha dan berharap memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, ini biasanya untuk tujuan tersebut kan kamu biasanya berharap oh nilainya memuaskan, gitu ya. Gimana cara bisa nilainya memuaskan? Yaitu dengan cara kita harus bisa membangun motivasi belajar kita dulu, gitu ya. Kalau kita tidak punya motivasi, tidak mungkin hasilnya memuaskan. Mungkin tidak hasilnya memuaskan kalau kita tidak punya tujuan belajar. Tidak ya. Jadi itu untuk mencapai tujuan kita harus selalu berusaha, berharap hasilnya memuaskan, dan idaman setiap orang yang berusaha supaya lulus. Kenapa nilainya memuaskan bagaimana? Terus agar kita memahami usaha apa yang perlu dilakukan, perhatikan bagian berikut. Nah, ini persyaratan akademis ya. Yang pertama, hasil ulangan sudah tuntas. Nah, ini yang perlu kamu pikirkan juga ya. Kamu apalagi sudah kelas 9 sekarang, hasil ulangannya sudah tuntas, harus tuntas. Dulu yang kelas 7, 8 masih ada yang nilainya masih kurang atau kosong, itu harus kamu perbaiki ya, semuanya tuntas dan kamu bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Yang kedua, kehadiran di sekolah. Ya, ini kehadiran di sekolah itu sangat penting. Ya. Karena banyak sekali kasus dia berangkat tapi tidak sampai sekolah. Itu yang tidak diharapkan, nanti tidak masuk dalam persyaratan akademis. Jadi nanti kemungkinan kamu tidak lulus kalau seperti itu. Jadi yang pertama hasil ulangan harus tuntas. Kedua, hadir ke sekolahan. Yang ketiga, konsentrasi belajar dengan baik. Nah, ini ya, konsentrasi belajar. Semua pelajaran itu penting ya. Jadi harus konsentrasi, apalagi waktu Bapak Ibu guru menjelaskan ya, silakan dengarkan dan konsentrasi. Yang keempat, kesehatan fisik dan mental. Nah, ini juga penting ya. Kesehatan itu juga yang utama. Biasanya kalau ada anak yang dari rumah ya sudah tidurnya terlalu malam, pasti di sekolah akan rasanya ngantuk, lemes ya. Itu akan mengganggu konsentrasi belajar. Jadi tidak termotivasi belajarnya, malah di sekolah bisa tidur saja ya. Tidak seperti itu ya. Jadi diharapkan kesehatan fisik dan mental itu pun harus sebagai syarat akademis. Terus selanjutnya yang kelima, kelengkapan catatan maupun mengerjakan PR. Nah, ini jangan kamu
Karena banyak sekali kadang saya mendengar di sekolah-sekolah yang lain itu banyak sekali siswa yang kurang dalam artian mengerjakan PR-nya, sering melanggar, tidak mengerjakan PR. Padahal kalau PR itu kan pekerjaan di rumah, jadi ya harus dikerjakan di rumah, tidak di sekolah. Ya, pekerjaan PR, kelengkapan catatan juga harus lengkap, buku pelajaran pun dibawa sesuai pada jadwal pada hari itu ya. Terus selanjutnya, bagaimana caranya membangkitkan motivasi dan semangat dalam belajar? Ya, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor internal, yang kedua nanti ada faktor eksternal. Ya, faktor internal itu yang ada dalam diri kamu. Yang pertama, minat dan bakat. Siswa lebih termotivasi jika mereka tertarik pada materi. Nah, ini biasanya materinya menarik, kamu jadi minat, jadi suka. Itu biasanya akan timbul motivasi diri kamu ya, motivasi semangat belajar. Yang kedua, kepercayaan diri, rasa yakin pada kemampuan diri meningkatkan semangat belajar. Kepercayaan diri itu bisa menjadi semangat belajar ya. Saya percaya diri di sekolah, datang tepat waktu, tidak terlambat, ya, mengerjakan PR, kalau disuruh maju terus maju, itu percaya diri, itu bisa menimbulkan semangat belajar. Yang ketiga, tujuan dan aspirasi, ya, tujuannya jelas. Kamu ke sekolah tujuannya jelas, ya, untuk menggapai cita-cita, ya, untuk memotivasi kamu supaya belajar, gitu ya. Terus selanjutnya yang keempat, kesehatan fisik dan mental. Nah ini ya sama seperti tadi, ya, kesehatan yang baik mendukung fokus dan motivasi. Jadi dengan kamu sehat fisiknya, mentalnya itu bisa fokus di sekolah. Tapi kalau kamu sudah lemes, tidak fokus, ya nanti tidak belajarnya tidak semangat lagi, ya. Terus sekarang yang kedua, faktor eksternal, ya, dukungan dari keluarga yang pertama, yaitu orang tua yang mendukung memperkuat motivasi siswa. Nah ini contohnya, ya, biasanya dukungan dari keluarga itu dalam bentuk misalnya kamu dengan orang tua ada perjanjian, misalnya kalau mau dapat hadiah harus ranking 1 dulu, atau mungkin kalau nilainya 90-nya ada 5 atau 6, kamu dapat hadiah dari orang tua. Itu termasuk dukungan motivasi, ya, dukungan motivasi dari orang tua. Terus yang kedua, peran guru, ya, guru yang inspiratif dan mendukung peningkatan semangat belajar. Nah ini, ya. Terus yang ketiga, pengaruh teman. Nah ini pengaruh teman, lingkungan pertemanan yang mendukung itu mempengaruhi motivasi belajar, ya. Contohnya apa di sini? Misalnya kamu berteman dengan anak yang rajin, ya, jadi kamu akan termotivasi ikut rajin juga, rajin belajar, itu ya. Jadi lingkungan pertemanan pun sangat mendukung adanya akhirnya kamu bisa termotivasi untuk belajar, ya. Yang nomor 4, lingkungan sekolah. Nah ini ya, lingkungan sekolah itu fasilitas dan suasana belajar yang baik memotivasi siswa. Di lingkungan belajar, fasilitas sekolah, makanya saya berpesan kalau sudah kamu ada fasilitas sekolah, saya minta tidak dirusak, ya, itu termasuk fasilitas sekolah mendukung suasana belajar menjadi lebih baik dan kamu sebagai siswa akhirnya termotivasi semangat belajar, gitu ya. Nah, terima kasih. Oke, untuk ini, ya, silakan. Tadi sudah saya sampaikan video berkaitan dengan meningkatkan motivasi belajar. Terus yang kedua ini saya sudah menampilkan PPT berkaitan dengan meningkatkan motivasi belajar. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, sekarang saya minta kalian
untuk mengisi ya, sini saja. Mengisinya langsung di lembar itu ya. Jangan lupa kamu tulis dulu nama kalian kelompok ya. Semua kelompok silakan ditulis namanya di paling atas. Dilanjutkan yaitu presentasi ya, setiap kelompok silakan ditunjuk perwakilan dari temanmu siapa yang mau maju ke depan mempresentasikan diskusi tersebut ya. Kelompok 1 silakan maju dulu. Kelompok 2 perwakilan siapa? Iya. Kelompok 3, ayo, silakan perwakilan. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, dan kelompok 8. Silakan. Silakan kalian presentasikan ya, diskusi yang tadi sudah kalian diskusikan teman-teman, dengan terlebih dahulu menyebutkan kelompok berapa, namanya siapa, dan setelah itu kamu bacakan ya. Ya, silakan maju ya. Yang kelompok 1 Muhammad Hasimi akan jadi Diraja dan Indra Nufata apa yang membuat Siti bilang masih belajar karena Siti lebih membuat dengan temannya dan mengerjakan tugas. Dan benar bisa dilakukan Siti untuk memberikan motivasi belajarnya. Nah, dengan bagian yang Siti memiliki data yang kuat untuk belajar. Dan kaji ini itu bagaimana cara kamu mencapai motivasi belajar sendiri dengan membagi waktu belajar yang sesuai dengan kemampuan diri sendiri. ya, kelompok 8 ya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Novita, perwakilan dari kelompok 8 yang terdiri dari Nani Novia, Raila Rafalita Auliarana, Safira Azahra akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Skenario, Siti adalah siswa kelas 9 yang sering merasa malas belajar. Dia cepat bosan dan sulit fokus saat pelajaran. Meskipun ia tahu pentingnya belajar, motivasinya tetap rendah. Siti merasa lebih tertarik bermain dengan temannya daripada mengerjakan tugas. Pertanyaan, apa yang membuat Siti kehilangan motivasi belajar? Karena Siti lebih tertarik bermain dengan temannya daripada memikirkan pentingnya belajar demi masa depan. Sebutkan 2 cara yang bisa dilakukan Siti untuk meningkatkan motivasi belajarnya. 1. Mengurangi jam bermain. 2. Melakukan belajar bersama teman. Bagaimana cara kamu meningkatkan motivasi belajarmu sendiri? Mengurangi bermain handphone, membagi waktu antara bermain handphone dengan belajar, dan dukungan dari orang tua. Terima kasih. Ya, oke, coba teman-teman. Jadi di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Hari ini materi kita adalah meningkatkan
ada SBG dulu, terus habis itu ada video juga yang bisa menimbulkan motivasi belajar kalian semakin meningkat ya. Sekali lagi saya minta, apalagi kamu kelas 9 sekarang mulai harus bisa memotivasi diri ya. Walaupun ada dari dorongan orang tua itu juga sangat penting. Yang paling penting adalah dorongan dari dirimu sendiri supaya kamu termotivasi untuk belajar ya dan bisa menggapai cita-cita yang kamu inginkan.